Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Semoga kita dalam keadaan sehat semuanya. Kali ini saya diamanahkan untuk membawakan materi tentang penelusuran riwayat penggunaan obat dan rekonsiliasi obat. Kedua kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan farmasi klinis di suatu rumah sakit. Kegiatan ini penting untuk dilaksanakan oleh suatu rumah sakit karena terkait dengan akreditasi rumah sakit. Jadi termasuk ke dalam penilaian akreditasi. Selain itu, alasan berikutnya adalah terkait dengan kejadian medication error. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kejadian medication error berkurang atau dapat diminimalkan dengan melakukan kegiatan rekonsiliasi obat dengan penelusuran riwayat penggunaan obat jika dibandingkan dengan rumah sakit yang tidak melakukan kedua kegiatan tersebut. Penelusuran riwayat penggunaan obat dan rekonsiliasi obat merupakan kegiatan yang saling terkait. Bisa kita lihat di sini, penelusuran riwayat penggunaan obat itu proses untuk memperoleh informasi dari pasien terkait obat yang sedang digunakan ataupun yang telah digunakan. Sementara rekonsiliasi obat itu mengkomparasikan atau membandingkan instruksi pengobatan dari dokter atau resep dari dokter dengan obat yang telah didapatkan oleh pasien. Perbedaannya juga kita bisa lihat dari pelaksananya. Berdasarkan peraturan yang berlaku, pelaksana dari PRPO ini adalah apoteker, sementara pelaksana dari rekonsiliasi obat ini bisa dokter dan apoteker. Pada sesi ini saya akan membahas tentang tujuan dari PRPO. Ya, untuk informasi saja, istilah ini atau kependekan ini hanya berlaku di presentasi ini. Jadi singkatan PRPO ini tidak berlaku secara umum di rumah sakit. Nah, setiap kegiatan pasti ada tujuannya. Dengan mengetahui tujuannya, kita bisa memaknai filosofi kenapa kegiatan itu ada dan seberapa penting kegiatan tersebut. Mendeteksi terjadinya perbedaan sehingga dapat mencegah duplikasi obat atau obat yang tidak diberikan. Nah, jadi dengan kegiatan ini, dengan PRPO, kita bisa mencegah adanya duplikasi obat. Harapan saya pada sesi ini Anda sudah mengetahui duplikasi obat itu apa, dan definisinya bagaimana. Kemudian mendeteksi riwayat alergi obat. Jadi kita bisa mendeteksi alergi dari pasien. Dan ada obat tertentu yang dapat mengakibatkan reaksi alergi pada pasien tersebut. Kemudian mencegah terjadinya interaksi obat. Nah, dengan melakukan kegiatan ini, hal-hal seperti adanya interaksi obat satu dengan obat yang lainnya itu bisa kita lakukan pencegahan. Artinya pada poin keempat ini, harapan saya adalah Anda sudah mengetahui jenis-jenis interaksinya, kemudian seberapa kuat efek dari interaksi tersebut, kemudian apakah interaksinya berjalan secara farmakokinetik atau farmakodinamik, dan Anda sudah mengetahui secara garis besarnya bagaimana cara menghadapi model interaksi tersebut. Apakah interaksinya berupa obat dengan obat dengan makanan, obat dengan herbal, atau obat dengan food supplement. Kemudian, mengidentifikasi ketidakpatuhan pasien terhadap regimen terapi obat. Jadi kita bisa mengetahui apakah pasien ini termasuk incompliant pasien atau tidak, atau termasuk ke dalam kategori patuh. Kemudian
kita juga bisa mengetahui atau mengidentifikasi medication error yang lainnya. Misalnya penyimpanan obat yang salah, kemudian obat yang diminumnya salah, kemudian dosis obat juga tidak tepat. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya muncul, bagaimana cara melakukan PRPO ini? Yang dilakukan untuk memperoleh informasi adalah dengan wawancara. Dan selanjutnya hasil wawancara ini dikonfirmasi dengan data medis pasien. Siapa saja yang diwawancara? Ya, pasiennya. Kalau pasiennya masih dalam kondisi bisa diwawancarai, jadi perlu juga kita ketahui waktu yang tepat untuk melakukan wawancara. Nah, kalau pasiennya tidak bisa diwawancara, maka yang diwawancarai adalah caregiver-nya. Yang selanjutnya, dikonfirmasi dengan data medis pasien. Data medis pasien bisa berupa rekam medik atau lembar CPPT dan data medis yang lainnya. Nah, karena kita melakukan wawancara, di poin ini saya juga berharap Anda sudah mengetahui teknik-teknik mewawancara. Jadi Anda sudah tidak asing dengan istilah close-ended question, open-ended question, sehingga itu menjadi bekal Anda nanti untuk melakukan PRPO. Nah, setelah tahu bagaimana caranya, sekarang kita membutuhkan bahan atau kita membutuhkan bekal untuk melakukan kegiatan PRPO ini. Apa saja yang dibutuhkan adalah ilmu pengetahuan. Kemudian dokumen. Kita bahas ilmu pengetahuan terlebih dahulu. Untuk ilmu pengetahuan, kita harus memahami terkait dengan SPO, penelusuran riwayat penggunaan obat. Dan biasanya rumah sakit memiliki SPO tersendiri. Penting kita untuk memahaminya dan penting kita untuk mematuhinya. Dengan mematuhi standar prosedur operasional, kita akan mencegah diri kita untuk tidak terlibat atau apa sih istilahnya, itu tidak berada dalam masalah yang kita tidak inginkan. Jadi kalau misalnya suatu saat bermasalah, kemudian kita ikuti berdasarkan dengan SPO, ya otomatis kita punya alibi untuk tidak dipersalahkan karena kita sudah patuh terhadap standar prosedur operasional. Kemudian berikutnya adalah kita mengetahui riwayat obat pada rekam medis pasien. Jadi kita mengetahui alasan kenapa pasien diberi obat A, obat B, dan seterusnya. Kemudian mempelajari obat pasien yang digunakan saat ini jika pasien mengkonsumsi obat yang lain yang tidak terdapat di rekam medis pasien, dan mempelajari obat yang dibawa oleh pasien kalau ada. Kemudian dokumen. Yang pertama adalah rekam medis atau catatan medis pasien. Ini akan menjadi bahan komparasi atau bahan konfirmasi dengan hasil wawancara kita tadi. Kemudian ada salinan resep jika ada resep atau instruksi pengobatan dari dokter. Kemudian ada formulir atau lembar catatan farmasi klinis. Formulir ini atau lembar catatan ini dia merupakan tempat di mana kita nanti akan menuliskan hasil PRPO-nya kita. Atau bisa juga dituliskan di formulir rekonsiliasi obat. Formulir rekonsiliasi obat ini akan nanti saya perlihatkan di sesi berikutnya. Ini saya tampilkan rekam medis. Tujuan saya supaya kita tidak terlalu
buta amat ya, atau setidaknya kita tahu sedikit lah tentang apa-apa sih isinya rekam medis itu. Ini saya hanya tampilkan sampling saja. Kemudian berikutnya, bagaimana teknis pelaksanaannya? Ya, kita sudah mengetahui bagaimana caranya, kita sudah dilengkapi dengan bekal yang ada seperti yang tadi ya, ilmu pengetahuan beserta dengan dokumen yang dibutuhkan. Kemudian bagaimana teknisnya? Yang pertama, memberi senyum, salam, dan sapa. Saya rasa tidak ada masalah dengan ini, poin yang pertama ini. Kemudian yang kedua adalah melakukan penggalian informasi tentang pasien. Jadi kita juga melakukan sedikit penggalian atau pencarian informasi terkait dengan pasien, ya terkait dengan sebelumnya apa yang terjadi dengan pasien tersebut, atau dari mana pasien ini sebelum masuk rumah sakit ini atau masuk di ruangan ini. Misalnya, apakah ini pasien dirujuk dari rumah sakit tertentu ataukah pindah dari ruang mana dari rumah sakit tersebut dan sebagainya. Kemudian, poin ketiga adalah penggalian informasi tentang obat. Nah, inilah pertanyaan inti atau bagian inti dari kegiatan PRPO ini, yaitu kita mencari informasi tentang obat yang dikonsumsi oleh pasien. Apakah sedang dikonsumsi atau sedang digunakan atau telah digunakan, terkait namanya, kemudian digunakan untuk keluhan apa, berapa kali diminum dalam sehari, bagaimana cara minumnya. Jadi pertanyaannya cukup mendetail di sini, jadi cukup dalam. Kemudian kita juga menanyakan ada tidaknya keluhan setelah meminum obat. Nah, keluhannya itu apakah alergi atau berupa efek samping, hanya kita yang bisa menilainya nanti pada saat proses analisis maupun di proses penilaian. Kemudian, jika misalnya ada keluhan, apa yang dilakukan oleh pasien tersebut untuk mengatasi keluhannya? Itu juga kita tanyakan. Kemudian kita juga berusaha untuk melakukan identifikasi terapi lain. Misalnya pasien mungkin menggunakan suplemen atau melakukan pengobatan alternatif, ataukah menanyakan kebiasaan minum jamu, herbal, atau food suplemen. Nah, setelah kita melakukan proses wawancara ini, barulah kita melakukan analisa. Yang dianalisis itu adalah membandingkan riwayat penggunaan obat dengan data rekam medik. Jangan sampai apa yang disampaikan oleh pasien cukup berbeda dengan data rekam mediknya pasien tersebut. Nah, ini perlu ditelusuri lebih lanjut. Nah, jika hasil wawancara tadi mungkin masih kurang buat kita, ada informasinya yang mungkin agak butuh penambahan informasi lebih lanjut, bisa kita tanyakan kepada tenaga medis lain untuk memperoleh informasi tambahan, tentunya tenaga medis yang sudah menangani pasien tersebut. Kemudian berikutnya adalah kita bisa mengidentifikasi potensi interaksi obat berdasarkan data yang kita peroleh tadi di penggalian informasi tentang obat. Sehingga nantinya kita bisa mencegah hal itu terjadi. Ataukah kalau memang sudah terjadi, kita harapkan tidak terjadi lagi. Kemudian berikutnya memeriksa adanya kebutuhan pasien terhadap obat dengan alat bantu kepatuhan minum obat. Jadi dari hasil penggalian informasi tadi, ternyata kita ketahui bahwa ini pasien kadang minum obatnya 1 kali 1, kadang minum obatnya 3 kali 1. Nah, jadi kita bisa analisis, ada kemungkinan dia membutuhkan alat bantu agar pasiennya bisa mengingat obat yang digunakan. Berikutnya adalah melakukan assessment.
kita melakukan penilaian. Apakah pasien ini patuh atau tidak? Apakah dia termasuk pasien incompliant atau tidak? Nah, dari hasil analisa kita tadi. Kemudian, apakah obat yang diterima oleh pasien rasional atau tidak? Ya, atau yang diresepkan ya, obat yang diresepkan itu rasional atau tidak? Rasional atau tidak kan kita sudah tahu bagaimana cara melihat atau mengetahui apakah obat yang diterima oleh pasien itu rasional atau tidak. Ada tepat indikasi, tepat pasien, dan seterusnya. Kemudian pemahaman pasien terhadap obat yang digunakan. Dia sudah paham betul atau tidak? Dari pertanyaan tadi kita bisa mengetahuinya. Kemudian kita juga mengetahui bukti penyalahgunaan. Jika ada obat-obat tertentu yang ternyata dalam penggunaannya itu agak mencurigakan, ya, terutama obat-obat yang sering disalahgunakan, misalnya obat-obat yang berpotensi untuk yang mempengaruhi kesadaran itu biasanya sering disalahgunakan. Nah, itu bisa kita deteksi. Kemudian kita juga bisa menilai apakah teknik dalam menggunakan obat oleh pasien tersebut sudah benar atau tidak dengan cara meminta pasien untuk memperagakannya kembali. Kemudian berikutnya adalah mendokumentasikan. Ya, kita mendokumentasikan obat yang digunakan pasien sendiri tanpa sepengetahuan dokter jika ada. Yaitu kita catat. Kemudian berikutnya kita juga mendokumentasikan adanya reaksi obat yang tidak diinginkan atau tidak dikehendaki. Ya. Ini juga kalau ada ya. Nah, poin ketiga adalah dokumentasi ini menggunakan formulir rekonsiliasi obat atau lembar catatan farmasi klinik. Jadi semua kegiatan atau hasil yang kita peroleh dari proses wawancara tadi kita tuliskan di sini di lembar catatan farmasi klinik atau di lembar formulir rekonsiliasi obat. Ya. Kemudian ada evaluasi. Nah, kegiatan berikutnya adalah kegiatan rekonsiliasi obat. Ya. Kita sekali lagi perlu mengetahui tujuan, ini saya tekankan, perlu buat kita untuk mengetahui tujuan suatu kegiatan agar kita bisa memaknai kegiatan tersebut lebih baik. Yang pertama, memastikan informasi yang akurat tentang obat yang digunakan pasien. Ya, kemudian mengidentifikasi ketidaksesuaian atau dalam bahasa Permenkes itu diskrepansi. Sama maknanya ya, ketidaksesuaian akibat tidak terdokumentasinya instruksi dokter. Ada instruksinya dokter, tapi tidak dituliskan atau tidak terdokumentasikan, tidak direkam, tidak ditulis, sehingga ada terjadi kesalahan di situ. Kemudian berikutnya, mengidentifikasi ketidaksesuaian akibat tidak terbacanya instruksi dokter. Nah, ini ada instruksinya dokter tercatat atau terrecord, tapi tidak terbaca. Apakah tidak terbacanya karena berupa salah baca atau memang tidak kelihatan? Ya. Kemudian mencegah kesalahan penggunaan obat. Baik itu berupa omisi, duplikasi, salah obat, salah dosis, dan interaksi obat. Kemudian yang terakhir tentunya menjamin penggunaan obat yang aman dan efektif. Nah, pertanyaan selanjutnya setelah kita mengetahui tujuannya, ini kegiatan kapan dilakukan? Yaitu ada 3 waktu. Ya, kapan dilakukan pasti terkait dengan waktu ya. Ada 3 waktu kita melakukan rekonsiliasi, yaitu pada saat admisi, kemudian pada saat transfer,
kemudian pada saat discharge. Yang pertama, pada saat admisi. Admisi itu pada saat pasien masuk ke rumah sakit. Pasien masuk ke rumah sakit melalui dua pintu. Yang pertama melalui pintu IGD atau UGD, ini gawat darurat, atau melalui pintu poliklinik. Ya. Kemudian yang kedua adalah transfer, perpindahan atau dipindahkan. Jadi pada saat pasiennya dipindahkan dari ruangan yang satu ke ruangan yang lainnya. Misalnya dari UGD ke rawat inap, dari rawat inap ke OK, dari OK ke rawat inap kembali. Jadi itu semua adalah saat-saat transfer. Dan pada saat itulah dilakukan rekonsiliasi transfer. Namanya rekonsiliasi transfer karena dilakukan pada saat transfer perpindahan. Kemudian discharge sesaat sebelum pulang. Dipulangkan ke rumahnya. Ya. Formulirnya seperti ini ya. Jadi tadi ada 3 waktu dilakukan rekonsiliasi dan masing-masing ada formulirnya. Nah, contoh di sini adalah rekonsiliasi admisi. Nah, di sini ada form yang di dalamnya ada tabel, ada kolom nama obat, dosis, frekuensi, cara pemberian. Ya. Yang dituliskan di sini, jadi sebelum saya lanjut ke sini ya, ada 2 hal yang perlu diperhatikan dalam rekonsiliasi obat ini. Yang pertama dalam mengisi formulir, kemudian dalam membandingkan obat. Nah, pada formulir rekonsiliasi obat untuk admisi ini, pada kolom nama obat yang diisi di situ adalah obat yang digunakan sebelum admisi. Artinya obat yang digunakan oleh pasien sebelum masuk rumah sakit. Apakah pasiennya berasal dari rumah sakit yang lain karena ini merupakan pasien rujukan, ataukah pasiennya berasal dari rumah. Nah, kebetulan sebelum dia masuk rumah sakit ada obat yang dia minum. Nah, kolom nama obat ini diisi dengan itu. Dosisnya, frekuensinya, cara pemberiannya. Nah, kemudian kegiatan yang kedua adalah kegiatan rekonsiliasi itu sendiri, yaitu proses membandingkan atau proses apalagi komparasi, ya, mengkomparasikan. Apa yang dikomparasikan atau apa yang dibandingkan, yaitu obat yang digunakan pasien sebelum admisi atau sebelum masuk di rumah sakit dengan instruksi pengobatan pada saat admisi. Jadi ya, saya ulang kembali ada 2 hal yang perlu diperhatikan, yaitu bagaimana cara mengisi formulir ini, kemudian yang kedua bagaimana melakukan rekonsiliasi. Mengisi tadi adalah nama obat yang kolom nama obat yang ada di sini untuk nama obat yang digunakan sebelum admisi, dosisnya, frekuensinya, cara pemberiannya. Kemudian pada saat melakukan rekonsiliasi itu dibandingkan nama obat sebelum admisi dengan instruksi obat yang dari dokter yang biasanya berupa resep. Oke. Kemudian berikutnya, rekonsiliasi obat pada saat transfer. Nama obat yang dituliskan di sini adalah nama obat yang didapatkan sebelum dia pindah atau sebelum pasiennya pindah. Nama obat tersebut dituliskan di kolom obat beserta dengan dosisnya, frekuensi, dan cara pemberiannya. Kemudian, kegiatan rekonsiliasinya adalah membandingkan antara penggunaan obat sebelum admisi. Dengan kata lain, kita juga harus memiliki form rekonsiliasi admisi. Karena di form rekonsiliasi admisi ini ada obat sebelum admisi. Kemudian daftar penggunaan obat dari ruang rawat sebelumnya
tentunya ada di kolom nama obat ini. Kemudian ada resep atau instruksi pengobatan di ruang rawat sekarang. Jadi ada 3 hal yang kita bandingkan di proses melakukan rekonsiliasi. Jadi ingat kembali, ada 2 hal yang dilakukan, yaitu mengisi form ini, di mana nama obatnya adalah nama obat yang diperoleh dari ruangan sebelumnya. Sementara dalam rekonsiliasinya, kita membandingkan 3 hal, yaitu obat sebelum admisi, obat dari ruang rawat sebelumnya, dengan resep atau instruksi pengobatan yang diperoleh di ruang rawat saat ini. Sedangkan di rekonsiliasi discharge sama dengan yang tadi ya. Jadi di kolom nama obat ini adalah daftar penggunaan obat yang digunakan 24 jam terakhir. Sekali lagi, daftar nama obat yang digunakan 24 jam terakhir itu yang dituliskan di kolom nama obat beserta dosisnya, frekuensi, dan cara pemberiannya. Kemudian, pada saat melakukan rekonsiliasinya, yaitu kita membandingkan penggunaan obat sebelum admisi. Jadi kita juga harus punya data atau formulir rekonsiliasi admisi. Kemudian daftar penggunaan obat 24 jam terakhir yang tercatatkan di rekonsiliasi saat discharge ini. Kemudian yang terakhir ada resep obat pulang. Jadi resep terakhir yang diterima pada saat dia pulang. Nah, itu kita bandingkan dan kita cari ada tidaknya diskrepansi di situ atau ketidaksesuaian yang ada di situ. Nah, ini ada, jangan lupa ya, untuk tanda tangan dan memberikan nama jelas. Nah, kemudian setelah kita mengetahui di mana bentuk-bentuk, maksud saya bagaimana bentuk-bentuk formulirnya, kemudian tujuan kegiatan tadi apa. Nah, sebelum melakukan kegiatan ini kita butuh persiapan tentunya. Persiapannya hampir samalah dengan PRPO tadi. Yang pertama, kita harus tahu SPO, pengusuran riwayat penggunaan obat, sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian kita tahu juga SPO rekonsiliasi. Jadi, penting untuk melakukan kegiatan sesuai dengan standar prosedur operasional untuk melindungi diri kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Kemudian dokumen, kita butuh formulir rekonsiliasi obat, kita butuh resep atau instruksi pengobatan nanti untuk dijadikan sebagai bahan komparasi. Kemudian ada rekam medis atau catatan profil obat pasien, ada juga formulir instruksi pemberian obat. Formulir instruksi pemberian obat ini merupakan tempat ditulisnya instruksi pengobatan yang diterima oleh pasien saat ini. Jadi tadi ya, kita pasti membandingkan dengan instruksi pengobatan yang diterima oleh pasien saat ini. Itu bisa dilihat di formulir instruksi pemberian obat atau bisa juga dilihat langsung dari resepnya. Nah, sekarang saya perlihatkan bagaimana formulir instruksi pengobatan ini, cuma contoh ya. Kalau ada riwayat alerginya ditulis ya ada alergi terhadap obat apa dan seterusnya. Kemudian tabelnya ada nama obat, dosis, frekuensi, dan seterusnya sesuai dengan apa instruksinya penulis resep. Nah, langkah-langkahnya seperti apa? Nah, pada dasarnya di poin pertama, kedua, ya, poin pertama dan kedua itu adalah kegiatan PRPO. Pengumpulan data dan informasi. Kemudian kalau misalnya dianggap belum cukup, kita juga melakukan verifikasi atau untuk memastikan apakah informasi yang didapatkan atau diperoleh itu sudah cukup akurat. Kemudian barulah kita masuk ke dalam tahap rekonsiliasi, yaitu komparasi. Di sini kita membandingkan tadi ya, seperti yang sudah dijelaskan di sesi sebelumnya. Setelah itu kita melakukan konfirmasi. Ya,
kita melakukan konfirmasi ke penulis resepnya, ke dokter penulis resepnya. Nah, konfirmasinya itu ada 3. Apakah yang pertama, apakah obatnya dilanjutkan dengan regimennya, dengan regimen yang sama, kemudian obat dilanjutkan dengan regimen yang berbeda, kemudian yang ketiga, obat di stop. Tadi ada di formulir rekonsiliasi ya, itu bisa dilihat tadi. Ya. Kemudian setelah dikonfirmasi, maka dokternya akan melakukan klarifikasi. Ya. Kalau misalnya ada, maka dokternya akan melakukan klarifikasi. Klarifikasinya ada di apa lagi? Di formulir rekonsiliasi tadi. Ya. Setelah itu dilakukan pencatatan di formulir rekonsiliasinya, kemudian dikomunikasikan dengan profesi kesehatan lainnya yang menangani pasien tersebut, juga dikomunikasikan dengan keluarga kalau misalnya kita menemukan ada ketidaksesuaian dan selanjutnya ada perubahan, dan perubahan itu disampaikan kepada pasien, keluarganya maupun ke tenaga kesehatan lain yang terkait dengan pasien ini. Nah, ini ada contoh kasus diskrepansi yang tidak didokumentasikan, ya. Seorang pasien menerima terapi atenolol untuk hipertensi, dirawat di tempat operasi. Ya, jadi sebelum masuk rumah sakit ini pasien sudah menerima terapi atenolol. Kemudian dia masuk rumah sakit untuk dioperasi. Kemudian dokter tidak memesan atau meresepkan atenolol ketika pasien masuk karena dikhawatirkan akan terjadi preoperatif hipotensi. Jadi dokternya pada saat mau dioperasi itu tidak meresepkan atenolol karena takut ada kejadian hipotensi preoperatif. Kemudian yang menjadi masalah, alasan tersebut tidak terdokumentasikan. Jadi ada alasannya, ada instruksinya dokter, tapi tidak didokumentasikan atau tidak tercatatkan atau tidak terrecord. Nah, sehingga pada saat pasien dipulangkan, dia diberikan resep dan di dalamnya tidak ada atenolol. Jadi kemungkinan dokter yang berikutnya yang meresepkan itu karena tidak ada masalah dengan kondisinya, maka atenolol tidak diresepkan. Akan tetapi sampai di rumah pasien ini merasa ragu karena sebelumnya sudah mengkonsumsi atenolol secara rutin, dia akhirnya ragu apakah atenolol ini masih terus saya gunakan atau tidak, karena yang diresepkan oleh dokter sebelum saya keluar dari rumah sakit itu tidak ada atenololnya. Akhirnya ada keraguan dalam diri pasien ini. Nah, ini akhirnya dia konsultasikan dengan dokter keluarga untuk meminta saran. Dokter keluarga menghubungi dokter bedah yang bersangkutan. Dokter bedahnya tidak tahu alasan itu. Kenapa tidak diberikan atenolol. Nah, ini sudah ada juga miskomunikasi di sini. Tidak ada komunikasi. Kemudian menghubungi pihak apotek. Apotek juga tidak ada catatan terkait itu. Nah, apoteker di unit bedah juga menghubungi dokter yang menuliskan resep, yang tidak menuliskan atenolol. Nah, dokternya lagi tidak bertugas. Jadi sampai kasus ini selesai, cerita ini selesai di sini, pasiennya masih dalam keadaan ragu. Nah, oleh karena itu penting untuk didokumentasikan kalau misalnya terjadi perubahan, dan itulah tujuannya dilakukan rekonsiliasi. Dan saya rasa untuk materi ini cukup sampai di sini. Kalau ada yang kurang dipahami boleh nanti ditanyakan pada saat waktu
presentasi materi ini disampaikan atau pada saat prosesi tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.